الله وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته. أما بعد. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, dari manapun asalnya, apapun sukunya, dan siapapun dia, saat ini kita bersama-sama berkumpul di arena ini, menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lainnya. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam agama, suku, bahasa, dan budaya tersebut. Tapi yang perlu kita ingat para hadirin, hendaknya perbedaan, kemajuan, dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Hindari rasisme dan diskriminasi. Karena paham tersebut merupakan paham yang sangat beragam dengan kemajuan penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, keturunan, fanatis, tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana cara Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema syariat Al-Quran yang akan kami sampaikan adalah persaudaraan Islam dalam kehidupan multikultural, yang akan kami uraikan dengan berlandaskan surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alaihim khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ayat tadi dari segi ilmu balaghah merupakan kalam kabar mengandung misi informasi, sedangkan secara historis sosiologis menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitabul Mubabat yang bersumber dari Abu Bakar bin Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada budak mereka yang bernama Abi. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu
Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fungsinya agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamankan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penjelasan Ali As-Sahmuni dalam Syafatut Tafasir. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya, kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu, semua wahai para hadirin merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul? Betul. Saudara-saudara, apakah rela bangsa yang besar ini, yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok dan suku? Tentu tidak. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyati, wa laisa minna man mata ala asabiyati." Bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan di antara kita. Kita bina kebersamaan dan kita junjung semangat Bhinneka Tunggal Ika, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kami, saudara dan kita semua, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta melarang bercerai-berai sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang kami hormati, menurut Al-Faryadi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan pertentangan antara
terlibat ke dalam bentrokan fisik dengan cara jahiliyah. Meski Rasulullah dalam keadaan sakit parah sambil berjalan sempoyongan, beliau tetap berusaha untuk melerai pertengkaran yang terjadi di antara kedua suku tersebut. Nampak tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, air mata berlinang membasahi pipi, bibirnya bergetar, suaranya parau dengan terputus-putus. Beliau bersabda, "Abadan, abadan, abadan. Al-jahiliyatu min ba'di ma ja'ashumul bayyinah wa ana ahdirul bainakum." Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? Nampak suasana hening mencekam. Sementara kaum Aus dan kaum Khazraj, mereka menundukkan kepala sebagai tanda hormat, berbalut malu kepada baginda Rasulullah karena mereka berseteru. Sikap Rasul ini, wahai para hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang tergambar pada ayat ini yang harus kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal Islam. Realitas sering menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, perlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, Lantas pisah partai, putus silaturahim, dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacot. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Sesama mukmin itu ibarat satu bangunan. Bukankah sesama insan beriman bagaikan satu tubuh yang jika satu sakit, yang lain harus merasakan sakitnya, harus merasakan derita kepayahannya. Karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, jika internal berseteru, maka persatuan bangsa akan terganggu. Oleh karena itu, mulai detik ini, betulkan langkah, seragapkan gerakan, satukan persepsi, bersama dipikul, riang sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan harus saling menghargai dan dilengkapi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup syahad ini dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah dengan menegakkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. Bila upaya ini dilakukan, persatuan bangsa akan terbina, keutuhan NKRI akan terjaga, dan Indonesia akan jaya dengan keberagaman. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Padi habis tinggal jerami, Bakar dulu hingga bersih. rupanya syarhil kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Hari panas sawah membelah, Hutan rimba, pohon dengan buah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.